Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana fi tariqil huda war rasyad faja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Assalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Yang kami hormati Alena Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Palido. Izinkan kami menyapa juga para al-mukarramun yang alhamdulillah diberi kesempatan dan kesehatan untuk membersamai kita pada malam hari ini, yang mana hampir tiap minggunya di malam Yaumul Sayyidul Ayyam ini kita di bawah arahan Alena Andre Buruta membaca dan menyimak kitab Al-Luma yang insya Allah akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Baik para al-mukarramun dan Alena Andre Buruta, kami dengan hormat mempersilahkan untuk melanjutkan kajian kitab ini. Al-an falyatafadhal mashkuran ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadah wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyyati bi judika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah ya malam ini kita teruskan bacaan kita dalam kitab Al-Luma. Ini merupakan bab-bab terakhir, yaitu tentang konsep al-fana. Ya, jadi kita akan lihat penjelasan Syekh Sarraj, karena ini salah satu konsep di dalam ilmu ya tasawuf. Namun Syekh Sarraj melihat di zamannya ada kesalahan di dalam ya memahami fana ini. Ya, fana ini biasa kita dengarkan, yaitu seseorang yang sudah larut ya ibadahnya, terutama sembahyangnya ataupun zikirnya, sehingga tidak lagi merasakan wujudnya. Hanya yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam ya, bahasa yang ringkas. Tapi bagaimana rasa seseorang yang sampai kepada taraf itu, nah inilah yang akan dibincang oleh Syekh Sarraj.
karena ini sudah peringkat ya, yang agak tinggi di dalam ilmu tasawuf, termasuk maqamat ataupun ahwal yang berada pada taraf mutakhassisin atau mutahakkikin, artinya orang-orang yang betul-betul menikmati, ya, merasakan latihan-latihannya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus membaca babun fi zikri man galata fi fanaihim an awsafihim. Satu bab yang menerangkan tentang orang-orang yang salah silap ya, di dalam memahami fana mereka dari sifat-sifatnya. Ya, jadi seakan-akan sifat-sifat yang dia miliki sebagai seorang hamba itu sudah tidak wujud lagi. Yang wujud hanyalah sifat-sifat yang maha kuasa atau yang disembah. Nah, ini akan dijelaskan bahwa di dalam memahami konsep ini atau teori ini atau fahaman ini ada beberapa orang. Sini katakan jamaah, ya, sekelompok orang yang salah di dalam memahaminya menurut kajian yang dilakukan oleh Syekh Sarraj. Qala Syekh rahimahullah, ya, Syekh Sarraj berkata, wa qad ghalatat jama'atun minal baghdadiyina ya fi qaulihim. Jadi yang dimaksud di sini orang-orang Baghdad, ya, para ahli sufi orang-orang Baghdad, ya, mengikut pengamatan Syekh Sarraj, galatat, ya, salah, ya, salah atau tidak benar fi qaulihim, perkataan mereka, innahum inda fanaihim an awsafihim, ya, ketika mereka fana, ya, melebur, itu maksudnya fana, ya, melebur atau menghilang, an awsafihim, dari sifat-sifat mereka, dakhalu fi awsafil haqq. Dia merasakan bahwa dia masuk ke dalam sifat-sifat Allah yang maha benar. Ya, jadi setelah dia merasakan fana, ya, dari semua rasa sifat-sifatnya, kemanusiaannya, dia pun merasakan bahwa dia telah masuk di dalam sifat-sifat Allah. Wa qad adhafu anfusahum, ya, malah mereka menyandarkan hal itu kepada dirinya. Ya, jadi seakan-akan dirinya ini sudah menjelma, ya, menjadi yang maha hak bijahlihim, ya, karena kebodohan mereka. Ya, ila ma'nan yu'addihim zalika ilal hulul. Jadi dia sandarkan dirinya kepada satu makna di mana membawa mereka kepada makna al-hulul. Ya, kita sudah baca, ya, makna hulul, yaitu seakan-akan merasakan bahwa Allah, ya, sudah bertempat, ya, pada dirinya atau dalam hatinya. Ya. Nah, atau dia memahami seperti mana maqalatin nasara fil masih, ya, seperti, ya, pernyataan orang-orang Nasrani kepada al-Masih,
Ya, jadi orang-orang Nasrani ini menganggap Nabi Isa itu ya, sebagai Tuhan karena sifat nasutnya Nabi Isa, ya, kemanusiaannya itu sudah fana kepada sifat lahutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibaca di dalam akidah, ya, atau pemahaman orang Nasrani. Ya, jadi pemahaman ini salah sebenarnya. Ya, satu kesilapan, menganggap dirinya ini telah ditempati oleh Tuhan, ya, atau sifat Tuhan masuk kepada dirinya. Itu yang tidak benar. Waqad za'ama annahu sami'a an ba'dil mutaqaddimin au wujida fi kalamih. Ya, jadi ia menganggap bahwa dia berasas kepada apa yang didengar dari sebahagian ulama-ulama sufi yang terdahulu. Ya, jadi kata-kata fana itu dia dengarkan bahwa ya teori ini memang sudah lama, ya, di zaman Junaid al-Baghdadi sudah ada teori ini. Nah, atau dia dapatkan dalam perkataan mereka, annahu qala fi ma'nal fana'anin awsaf wa dukhul fi awsafil haq, yaitu dengan pengertian bahwa seorang hamba itu bisa fana daripada sifat-sifatnya dan masuk kepada sifat-sifat Allah yang maha benar. Nah, ini satu kesilapan di dalam memahami makna al-fana. Jadi al-fana itu tidak terkait dengan sifat, ya, tidak terkait dengan wujud. Ya, so, nanti kita akan lihat pandangan Syekh Sarraj di dalam memberikan pemahaman sesuai dengan pemahaman ulama tasawuf. Jadi pandangan ini pandangan yang keliru kalau dia mengatakan bahwa sifat-sifat kemanusiaan itu lenyap, kemudian digantikan dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu orang yang menganggap seperti itu adalah orang yang salah di dalam memaknai al-fana. Fa al-ma'na as-sahih min zalik, adapun makna yang benar yang kita pahami dari pandangan ulama tasawuf, annal iradata lil abdi, bahwa iradah, kemauan, keinginan yang ada pada hamba itu, kalau kita menginginkan sesuatu, wa hiya min indillah atiyatun, sebenarnya dia daripada Allah, itu pemberian dari Allah. Jadi keinginan-keinginan yang kita ada ini, terutama tentunya keinginan yang dimaksud di sini adalah kehendak, melakukan ibadah, melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pemberian. Jadi bukan dari kita sebenarnya, itu pemberian. Wa ma'na khurujil abdi min awsafi, adapun makna perkataan khuruj al-abdi min awsafi, keluarnya hamba itu dari sifat-sifatnya, waddukhulu fi awsafil haqqi, dan masuknya ke dalam sifat-sifat Allah yang maha benar. Makna sebenarnya bukanlah dari sudut pemahaman wujud ataupun sifat,
tapi khurujuhu min iradati. Jadi dia terkeluar, dia merasakan keinginannya, bukan keinginannya. Wa dukhuluhu fi iradatil haqqi, dan masuk kepada iradah. Jadi apa yang dia lakukan itu semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bimakna, dengan satu makna atau pengertian, ayya'lam annal iradat hiya atiyatun min Allah wa bi masyiatihi sya'a, ya, wa bi fadlihi ja'ala lahu ma yu'tihi zalika. Ya. Jadi makna dia mengetahui bahwa iradah yang ada pada dirinya, kecenderungan hatinya untuk melakukan suatu ketaatan, itu sebenarnya adalah pemberian atiyah, ya, pemberian dari Allah. Jadi pemberian itu bimasyiati, ya, kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, itu adalah keutamaannya. Ja'ala lahu ma yu'tihi zalika, menjadikan apa yang diberikan itu qata'ahu an ru'yati nafsihi, jadi menghalang untuk melihat dirinya, hatta yang qati'a bi kulliyatihi ila Allah, sehingga terputuslah, ya, secara keseluruhannya, hanya dia rasakan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika manzilun min manazili ahli tauhid. Nah, ini sebenarnya satu derajat, ya, satu tingkatan dari berbagai tingkatan orang-orang yang muwahhid, ya, orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian yang sebenarnya. Ya, jadi bukan sifat kita ini yang hilang. Ya, tetapi iradah yang ada pada kita itu, kita meyakininya sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena pemberian itulah sehingga menjadikannya kita tidak melihat lagi, ya, iradah yang ada pada diri kita. Yang kita lihat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sudah sampai kepada taraf meyakini kedudukan pemberian itu, maka itulah taraf yang tinggi bagi seorang yang bertauhid, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikaitkan dengan ibadah atau ketaatan yang dia lakukan. Jadi ketaatan apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah merasakan iradah itu dari dirinya. Tapi yang dia rasakan iradah itu adalah pemberian anugerah, atiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Sarraj. Tapi lagi-lagi hal seperti ini itu adalah pemberian, ya, dari Allah. Kita tidak bisa mengusahakan itu. Ya, di sini hanya dijelaskan pandangan ulama sufi yang sebenarnya, yang dimaksud dengan fana itu ialah fana an iradati nafsi. Ya, jadi dia tidak melihat lagi kecenderungan dirinya, keinginan dirinya, tapi yang dia lihat adalah itu adalah pemberian dari Allah. Karena pemberian itu, maka fokusnya di situ, yang dia rasakan di situ, sehingga dia lupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah, sehingga dia lihat itu pemberian. Dia tidak melihat itu keinginan dari dirinya. Ya, jadi kalau dia sembahyang itu dia bukan dia yang merasakan keinginan melakukan itu, tetapi itu adalah
pemberian dari Allah. Nah, jadi kalau kita lihat penerangan Syekh Sarraj ini, inilah hakikat makna la haula wa la quwata illa billah, yang selalu disuruh ya kita ini sebagai hamba Allah menjadikannya sebagai wirid, ya, sebagai bacaan-bacaan yang diulang-ulang, ya, karena la haula wa la quwata illa billah. Ya, tidak ada kemampuan kita melakukan ketaatan. Tidak ada kemampuan kita meninggalkan kejahatan. Ya, itu semata-mata karena dari Allah. Artinya pemberian ya, dari Allah. Jadi mungkin itu yang lebih mudah dipahami lah. Ya. Tapi rasa ini sekali lagi itu bukan kita yang usahakan, tetapi itu adalah pemberian ya, dari Allah. Yang menjadi kewajiban kita ialah bersungguh-sungguh ya, melatih diri melakukan kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang. Ya, dan dikatakan dengan definisi ketakwaan. Nah, itu hak kita sebagai hamba Allah. Tetapi apa yang disebutkan oleh ulama sufi ini, rasa yang mungkin kita bisa rasakan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini saya Sarraj mengingatkan, jangan sekali-kali menganggap bahwa kalau sudah sampai ke situ seakan-akan dirinya tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan. Tidak. Ya, enggak begitu. Ya, jadi bukan bermakna seseorang itu apabila merasakan tingkatan fana itu, ya, maknanya tidak ada lagi kecuali Tuhan. Ya, nah itu bisa membawa kepada kesalahan ya, ataupun kesesatan. Ya, jadi bukan begitu maksudnya. Ya, inilah kesalahan agama Nasrani yang meyakini Nabi Isa seperti itu. Jadi seakan-akan pada Nabi Isa itu nasubnya sudah hilang. Yang ada adalah lahutnya. Ya, kalau kita bahas itu ada istilah nasub kemanusiaan, ada istilah lahut. Ya, jadi jangan kita samakan dengan itu, karena itu adalah ya, suatu keyakinan yang sesat, ya, keyakinan tidak sesuai. Yang kita anggap fana ini di sini ini adalah iradah kita, ya, kemauan kita, kecenderungan kita untuk melakukan ibadah itu karena kita sangat rajin, ya, sudah terbiasa, sudah menjadi pakaian, sudah menjadi kebiasaan, akhirnya diberikanlah oleh Allah kepada kita rasa, ya, seakan-akan keinginan itu, kemauan itu bukan lagi dari kita, tapi itu adalah pemberian atiyatun minallah, pemberian dari Allah. Itu yang disebut dengan fana. Ya, jadi saya kira cukup memberikan penjelasan ya kepada kita, walaupun sebenarnya ini hanya muncul di kalangan orang-orang yang berjinak-jinak belajar ilmu tasawuf ini, sehingga terkadang bicara soal fana ya yang salah seperti yang diungkapkan itu. Ataupun kebanyakan kita ini bicara fana, tapi kita tidak merasakannya. Ya, hanya teori saja. Ya, teori kebanyakan sekarang, apalagi sekarang ini. Nah, padahal ulama dulu dia merasakan perkara seperti itu. Dia menikmati dengan hal-hal seperti itu. Ya, kemudian Syekh Sarraj meneruskan, wa ammal ladzina ghalatu fi hadzal ma'na. Adapun orang-orang yang salah di dalam memahami makna ini,
Innama ghalatu bi daqiqatin khafiyat alaihim. Sebenarnya kesalahannya itu sangat halus. Ya, sangat halus. Daqiqah ini sangat sedikit sekali yang terlepas, yang tersembunyi dari mereka. Ya, yang tersembunyi hatta zannu anna awsafal haqqi hiyal haq. Karena dia menganggap bahwa sifat-sifat Allah itu ialah Allah sendiri. Wa haza kulluhu kufrun. Dan hal-hal seperti ini ya membawa kepada kekufuran. Nauzubillah. Artinya kita mengingkari Allah. Ya, karena kita anggap sifat-sifatnya itulah Tuhan. Ya, padahal bukan. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahullu fil qulub. Allah itu tidak bertempat di dalam hati manusia. Ya, tidak bertempat. Jadi kalau ada hadis umpamanya kita selalu baca ana fil munkasirati qulubuhum. Ya, dalam hadis qudsi, saya berada pada hati yang bersih. Ya. Jadi kalau kita pahami hadis ini seakan-akan Tuhan itu masuk, halla, artinya bertempat di dalam hati kita. Nah, tapi kita harus yakin li'anna Allah Ta'ala la yahullu fil qulub. Dia tidak masuk ke dalam hati. Walakin yahullu fil qulub al-imanu bihi. Yang masuk di dalam hati kita itu ialah beriman kepadanya. Jadi iman itulah yang ada di dalam hati. Keyakinan kita itulah. Ya, wa tauhid lahu. Ya. Dan tauhid wa ta'zim li zikri. Ya. Jadi penghormatan, penghargaan dengan berzikir atau menyebutkannya, dengan mengingatnya. Bima'anit tahqiq wa tasdiq. Ya, dengan makna yang mendalam dan mengukuhkan pembenarannya di dalam hati. Jadi bukan Tuhan yang ada di situ dalam hati kita, bukan Allah yang masuk di situ. Yang masuk di dalam hati kita ini yang kita usahakan adalah al-iman, wat tauhid, wat ta'zim. Ya. Jadi keyakinan kita tentang Allah, ya, tentang ketauhidannya. Ya. Kita mau katakan Allahu Akbar. Ya, bukan bermakna Allah itu maha besar ada dalam hati kita, enggak. Tapi keyakinan itu ada di dalam hati kita. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Wala farqa fi dzalika bainal khas wal 'am. Dan ini tidak ada perbedaan antara orang yang khusus dan orang yang awam. Jadi jangan dikira bahwa Tuhan itu bertempat ya di hati seseorang yang bersih hatinya atau para aulia, ada Tuhan dalam hatinya, tidak ada itu. Itu tidak boleh. Gaira anna lil khassati ma'nan yatafarraduna bihi. Ya, hanya saja orang-orang yang khusus itu mempunyai makna atau pemahaman yang khusus baginya. Dia punya keyakinan khusus yang tidak dapat kita pahami oleh orang awam ini. Ya, dia merasakan ya sesuatu dan dia boleh menyebutkannya ya sesuai dengan apa yang dia rasakan. Wa huwa mufarakatuhum dawa'il hawa. Ya, karena mereka ini ya sama sekali berpisah atau tidak lagi diganggu oleh panggilan hawa nafsu. Jadi dia boleh merasakan itu karena hawa nafsu orang yang khusus ini, orang yang khawas ini, para wali-wali Allah ini tidak ada lagi panggilan hawa nafsu, tidak ada lagi godaan hawa nafsu. Wa ifna huzuzihim minad dar wa ma fiha. Dan
sudah tidak ada lagi bagiannya, artinya kecenderungannya di dalam perkara-perkara dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi dia sudah melihat seperti itu, ya, orang-orang khusus ini. Wa khulus asrarihim biman amanu bi. Dan hati-hati mereka ya sudah terbujur ikhlas dengan apa yang mereka imani. Ya, jadi tidak ada lagi gangguan. Itu bedanya antara orang yang khusus, ya, para yang kita sebut para wali-wali ini atau para ulama, para orang soleh ini dengan orang yang lain, yang umum, ya, umum. Wasairul awam, nah, adapun orang-orang awam mahjubun an hadhil laqa'i. Ya, mereka ini terhijab, ya, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa merasakan hakikat yang disebutkan di atas itu. Binqiyadihim lil hawa, ya, karena masih lagi diperintah, dikuasai oleh hawa nafsunya. Wa mutawa'atim lin nufus, ya, dan sangat dipengaruhi, dituruti oleh hawa nafsu mereka. Wa hadza huwal farqu bainal khas wal 'am fi hadzal ma'na. Dan inilah perbedaan antara orang yang khawas, artinya para wali-wali ini, dengan orang-orang yang umum. Nah, tapi dari sudut Tuhan itu, artinya makna fana Tuhan itu masuk dalam hati itu enggak, sama saja, sama orang wali kah, bukan wali kan enggak ada Allah itu masuk di dalam hati seseorang enggak. Nah, jadi itu yang yang perlu kita pahami. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang masuk atau Allah yang masuk, tapi yang masuk itu, yang diberikan oleh Tuhan itu adalah al-imanu bihi wa tauhidu lahu wa ta'zim li zikri bima'ani tahqiqi wa tasdiq. Ya, ini bahasa yang yang digunakan oleh ulama tasawuf, bima'ani tahqiq wa tasdiq. Artinya satu makna keyakinan yang kukuh, pembenaran yang kukuh yang ada di dalam hati. Itulah yang masuk di dalam hati sebenarnya. Bukan Allah yang masuk. Ya, bukan Allah. Jadi kesalahpahaman seseorang ini, kalau dia menganggap bahwa Tuhan yang datang, Tuhan yang masuk, Tuhan yang menjelma, ya, seperti teori al-hulul. Nah, pada orang-orang Kristiani umpamanya dipahami pada Nabi Isa alaihi salam, sehingga dianggap sebagai Tuhan. Wabillahi taufik. Jadi saya kira itulah yang yang terkait dengan konsep fana ini. Ya, jadi bisa diulangi nanti, ya, karena kalau ada yang membaca buku-buku tentang fana ini, itu banyak sekali teori-teori fana dalam ilmu tasawuf kita baca ini. Ya, terkadang susah untuk dipahami. Padahal apa yang disebutkan oleh Sesar itu jelas, ya, jelas bahwa fana itu bukan terkait dengan sifat, bukan terkait dengan zat, tapi terkait dengan irada. Ya, terkait dengan irada. Kemudian kita teruskan, ya, satu lagi, ya, yaitu tentang al-khusus atau his. Ya, his. Ya, his ini ihsas, artinya indra, artinya perasaan. Saya Sarah mengatakan babun fi zikri man ghalata fi faqdil khusus. Ya. Ini satu bab yang menerangkan orang-orang yang salah di dalam memahami hilangnya perasaan mereka. Ya. Dan dia sudah tidak merasakan lagi dirinya, tidak merasakan lagi dia sebagai hamba. Ya, itu macam-macam lah yang biasa disebut oleh ulama-ulama, oleh
dalam ilmu tasawuf ini. Ya, terkadang tidak merasakan lagi. Qala, ini Syekh wa za'amat ta'ifatum min ahli Irak. Ini ahli Irak lagi, tadi Baghdad, ya. Nah, tadi Baghdad, sekarang ahli Irak. Nah, karena di sanalah Syekh Sarraj ini mengadakan penelitian, kemudian dikaitkan dengan pandangan ulama tasawuf. Nah, jadi sekelompok dari orang-orang Irak ini ada yang menganggap bahwa annahum yafquduna hissahum indal mawajid. Ya, hilang perasaannya ketika datang al-wujud. Al-wujud itu sesuatu yang datang apabila orang melaksanakan zikir umpamanya dengan lama, dengan suara yang besar, akhirnya hilang semua. Perasaannya sudah hilang. Itu namanya mawajid. Ada pernah kita sentuh sedikit ya tentang mawajid ini. Kalau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau datang itu ya sesuatu yang berpusat ya di dalam hati kita, sehingga kita tidak merasakan lagi yang lain ya, kecuali yang kita rasakan adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yahussu bi syai'in, sehingga dia tidak merasakan lagi sesuatu. Ya. Wa yakhruju an awsafil mahsusin, dan mereka keluar daripada sifat-sifat yang dirasakan itu. Ya. Jadi ada yang menganggap begitu. Waqad ghalatu fi dzalik. Ini adalah suatu kesalahan. Mereka salah. Li'anna faqdal his la ya'lamuhu sahibu illa bil his. Ya. Karena hilangnya perasaan itu tidak dapat diketahui oleh seseorang kecuali dengan perasaan juga. Nah, apa yang memberikan penjelasan bahwa apa yang dia rasakan setelah perasaannya tidak ada? Tentu perasaan juga. Nah, itu katanya Syekh Sarraj. Jadi salah ya pandangan seperti itu. Ya. Jadi menurut Syekh Sarraj, perasaan itu tidak hilang pada manusia. Nah, tidak hilang. Hanya orang itu tidak lagi merasakan rasa itu. Nah, tidak lagi merasakan rasa itu. Dia beralih ya perasaannya. Ya, jadi li'annal hissa sifatul basyariyah. Ya, karena indera perasaan itu adalah sifat kemanusiaan. Ya, sifat kemanusiaan. Malah kalau kita lihat ya binatang pun ada ya, perasaannya. Ya, al-his sifatul basyariyah. Wa in guliba alaihi badin minal waridat allati taridu alal asrar wa taqharuha bisultaniha wa yatma'inna wa yamtahiqa fayakunu misla dhalik kamasalil kawakib. Ya, jadi ini penjelasan Syekh Sarraj. Jadi pertama yang harus diketahui, perasaan itu adalah sifat kemanusiaan. Nah, jadi kalau dikuasai oleh sesuatu yang datang, ini badin minal waridat, ada sesuatu yang datang karena dahsyatnya dia punya latihan, dia punya zikir itu, allati taridu alal asrar, yang datang ke dalam hati mereka dan menguasainya, watakar bisultaniha, menguasainya, fayatma'inna, sehingga merasa tenang dan wayamtahik, merasa lenyap, tidak ada lagi. Fayakunu mislu zalika, maka sebenarnya hal seperti itu sama halnya dengan al-kawakib.
Ya, yaitu bintang-bintang ini yang kita lihat ini. Ya, bintang-bintang ini ya sekalipun nampak bercahaya, ya kalau malam utamanya, idza tola'a alaiha sultanu anwari syamsi. Jadi apabila muncul kuasa cahaya matahari, artinya datang matahari, ya tatmis anwarul kawakib, maka terpadamlah ya cahaya bintang-bintang ini. Bukan bermakna hilang, cahaya itu tetap ada di situ, cuma tidak nampak lagi karena ada cahaya yang lebih kuat, itu cahaya matahari. Wa hiya mumtahiqatun fi amakiniha. Nah, jadi seakan-akan dia ya, terselubung ya di tempatnya karena ada ada cahaya matahari yang lebih tajam. Ya, jadi begitu juga ya, kita punya perasaan ini. Ya, kita punya perasaan ini tetap ada. Ya, cuma karena ada rasa yang lebih kuat ya menyelubungi hati kita sehingga kita tidak lagi merasakan rasa penghambaan kita. Maka yang muncul adalah rasa ketuhanan itu. Ya, atau rasa pemberian Allah seperti yang kita katakan tadi. Nah, jadi bukan hilang. Jadi kita jangan mengatakan hilang. Ya, atau tidak ada, atau lenyap, bukan. Nah, karena itu tetap ada di situ, karena itu adalah sifat kemanusiaan, tidak bisa dilenyapkan. Hanya karena munculnya lebih tajam, yang lebih besar, yang lebih terang lagi, maka yang nampak yang lebih terang lah. Ya, tentu yang redup ini tidak akan nampak. Ya, tidak akan nampak. Fakadzalika al-his. Ya, jadi ini dicontohkan tadi, jadi dicontohkan dengan bintang-bintang itu. Ya, dimana kalau malam kan berkelip-kelip, ya bintang cahayanya cukup sehingga menjadi menjadi tanda yang bisa membantu orang-orang yang naik perahu dulu, ya zaman dulu yang belum ada pedoman kan, pakai bintang-bintang itulah, ya. Tapi setelah timbul matahari, ya tidak ada cahaya bintang itu. Bukan bermakna cahaya bintang itu hilang, tidak. Tetap ada, cuma karena ada yang lebih besar. Begitu juga lah perasaan kita itu, rasa kemanusiaan kita itu. Bukan hilang, tetapi ada rasa yang menguasai hati kita, menguasai diri kita yang lebih ya, terang lagi. Nah, maka itulah yang nampak. Fakadzalika al-his la yazulu wa la yafkudu 'alal basharil hayy. Nah, begitu juga lah perasaan tidak akan hilang, tidak akan lenyap dari manusia yang masih hidup. Walakin rubbama yagibu al-abdu an hisihi bihisihi indal mawajid al-hadda anil azkaril qawiyah. Tapi terkadang ya rasa itu ya seakan-akan hilang. Ya, seakan-akan hilang ketika datangnya mawajid yang sangat tajam, yang disebabkan karena zikir yang kuat. Ya, itu sebabnya orang-orang tarekat ini ada yang bersuara keras, ya, hingga ada yang terkadang tidak merasakan lagi dirinya. Nah, itu yang disebutkan di sini. Jadi al-hissul basyari, ya, rasa kemanusiaan itu tidak hilang. Tidak hilang. Hanya ada rasa yang lebih kuat lagi. Ya, maka itulah yang nampak. Nah, kita sebagai hamba, kita rasakan kita sebagai hamba. Tapi ada rasa yang lebih kuat masuk dalam hati kita. Nah, seperti tadi dikatakan ada rasa ini pemberian dari Allah itu lebih kuat daripada
merasakan dirinya sendiri, maka itulah yang nampak. Ya, muncullah istilah fana, ya, muncullah faktul khusus dan sebagainya. Kama haka Ja'far al-Khaldi, ini seorang ulama tasawuf, sebagaimana Ja'far Khaldi fi maqaratu alaihi anil Junaid, seperti yang saya baca, yang berasal dari Imam Al-Junaid rahimahullah. Jadi dia berikan contoh dari apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf yang benar, ya, yang mutakaddimin. Annahu qala, bahwa Imam Al-Junaid ini berkata, sa'altu as-Sari as-Sakati. Dia tanya, tak salah ingat ini adalah pamannya, ya, dari ibunya, ya, macam tante lah kalau kita ya, dia paham dari ibunya. Al-Junaid ini, tapi dia seorang orang sufi, wali besar, dan dia yang mengajar Imam Junaid. Imam Junaid bertanya kepada Imam Sari As-Sakati rahimahullah, anil mawajid al-hadda, tentang mawajid yang sangat yang sangat tajam, indal azkaril qawiyah, ketika zikir itu dilakukan secara kuat, mimma yuqawi alal abdi, yang boleh menguatkan, ya, kepada hati hamba itu. Nah, jadi Syekh mengatakan, na'am, yudrab wajhu bisayfi wala yuhis. Ya, betul kata kamu itu. Apabila datang mawajid itu, sampai dipukul mukanya, ya, dengan pedang, dia tidak merasakan. Ya, dia tidak merasakan itu karena begitu dahsyatnya, ya, perasaannya dengan zikir yang dia lakukan itu. Wa innama ya'ni biqaulihi wallahu alam la yuhis, dia tidak merasakan, yakni la yajidu alaman, dia tidak merasakan sakit, walaupun dengan pedang dipukul mukanya, tapi dia tidak merasa sakit. Bukan bermakna perasaannya hilang, bukan. Ya, perasaan ada, tapi ada perasaan yang luar biasa mengatasinya, sehingga dia tidak merasakan sekalipun dipukul dengan pedang. Wa huwa bil hissi la yajidu alaman. Ya. Jadi dengan perasaan yang sangat kuat itu, akibat zikirnya tadi, maka dia tidak, ya, merasakan kesakitan. Kama annahu bil hissi kana yajidu alaman, sebagaimana dengan perasaan juga dia merasakan, ya, sakit. Ya, jadi yang dimaksud di sini bahwa perasaan itu tidak hilang pada seorang hamba, enggak. Ya, tidak ada istilah hilang. Ya, hanya ada perasaan yang lebih kuat lagi, sehingga dia tidak merasakan itu. Wa ma dama fil abdi ruhun wa huwa hayyun, jadi selama hamba itu mempunyai ruh, yaitu dalam keadaan hidup, ya, seperti kita sekarang ini, la yazulu anhu al-hissu, maka perasaannya sebagai hamba Allah itu, sebagai manusia itu tidak akan hilang. Li'annal hissa makrunun bil hayati war ruh. Ini pandangan Syekh. Karena perasaan itu senantiasa berdampingan dengan kehidupan dan roh. Selama masih ada kehidupan, masih ada roh, maka perasaan itu mesti ada, dan kita tidak boleh, ya, menganggap bahwa itu perasaan itu sudah terganti, ya, dengan rasa ketuhanan, ya, dengan rasa pemberian Allah. Nah, maka itu bukan bermakna hilang, ya, tetapi rasa kita sebagai manusia itu ada, tetapi rasa yang datang dari Allah itu jauh lebih besar, lebih kuat,
ya, sehingga kita tidak merasakan lagi. Wabillahi taufik. Jadi dua konsep yang dikemukakan oleh Syekh Syekh Sarraj tentang al-fana dan juga tentang fakdul his. Ya, artinya tidak ada lagi perasaan-perasaan ya macam seseorang itu yang beribadah ya, sehingga tidak ada lagi yang dirasakan, hanya mungkin kecuali dengan ingatannya kepada Allah. Ini bermakna dia sebagai hamba tetap ya, perasaannya sebagai hamba, hanya perasaan itu ada yang menyelubungi yang lebih tajam lagi. Begitu juga fana tadi, bukan fana al-awsaf, bukan fana az-zat, artinya diri kita ini yang hilang, ya, tetapi fana al-iradah, ya, artinya kecenderungan hati itu yang digantikan dengan kecenderungan hati yang berasal dari Tuhan, yang kita anggap sebagai atiyatu minallah, pemberian dari Allah. Saya lihat ini pemahaman yang lebih mudah dan tidak terkeliru, dan saya kira ini tidak terlalu mungkin di dalam masyarakat kita, tapi ada juga masyarakat kita terkadang menjadikan dirinya saya fana, saya tidak merasakan lagi kecuali Allah umpamanya. Ya, jadi ini yang kita harus pahami secara sebenarnya, karena bagaimanapun seseorang ya, dia mesti tahu dirinya sebagai hamba. Ya, jadi hamba itu lain, yang disembah itu lain. Nah, saya kira itulah yang dapat kita baca. Jadi kalau saya lihat ini tinggal sekali lagi ya, kita baca ini bab yang terakhir ini, fi zikri man ghalata fi ruh. Ini jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kesehatan. Minggu depan kita habiskan ya kitab ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman lah ya yang jelas, sedikit ya, dan nanti kalau memang kita mau teruskan pengajian ini, kita akan cari ya kitab-kitab turas. Jadi ini khusus untuk kitab-kitab turas yang biasa kita mungkin supaya terbiasa melihat panduan-panduan dari ulama-ulama kita yang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pong. Ya. Alhamdulillah, Anda Guru Tak telah membacakan dan kita menyimak dua bab pada malam hari ini. Yakni bab fi dzikri man ghalata fi panaihim an awsafihim, dan bab tentang waqtil khusus. Baik, pada Al-Mukarramun, kami dengan hormat mempersilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan yang terkait dengan bahasan kita pada malam hari ini. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada Ustadz Dr. Abdullah. Pada Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, kami muliakan Prof dan Bapak Ibu sekalian. Selama saya belajar tasawuf, Prof, sudah dua penjelasan yang semakin menguatkan cara saya memahami tentang fana dan baqa. Dulu ada namanya almarhum itu Dr. Halifuddin Cabidu. Di situ ternyata memang yang hanya bisa bersatu dalam hati itu nasutnya Allah dengan lahutnya manusia. Itu juga saya minta penjelasan itu hari, dia bilang belajar dulu baru minta lagi penjelasan selanjutnya, makanya saya agak bingung-bingung. Memang Prof, mohon maaf,
banyak orang mengatakan itu saya sudah tidak ada lagi perasaan diriku ini, hanya Allah di hati. Itu kan Allah tidak bisa menempati ruang dan waktu, bro. Makanya betul kita bilang tadi, saya sangat setuju. Cuma pertanyaan Bang, begini, ada dalam konsep itu kalau sudah memasuki fana, maka akan berdampingan dengan baka. Itu, bro. Itu juga akan berkaitan dengan istilah satahat itu. Satahat misalnya atau fana misalnya, kalau saya bisa bandingkan, tidak boleh dalam waktu yang lama. Pertanyaannya, bro, berapa lama itu orang mengalami itu? Kalau seorang sufi, bro, mengalami fana dan dilanjutkan dengan baka. Ya. Kemudian kapan itu dirasakan, bro? Apakah setiap saat atau nanti pada saat berzikir, berkontemplasi, bersimedi dan seterusnya? Jadi itu pertanyaan situ, Prof. Berapa lama dan kapan itu dirasakan? Karena saya juga belum pernah, karena bukan sufi, Prof. Jadi terima kasih banyak guruku yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ke saya. Ya, rekan Pong. Jadi apa namanya? Sebenarnya tidak terlalu ini, karena ini penjelasan tentang fana. Tadi jelas sekali pandangan Cesar Rais tentang fana itu. Yang ada di dalam hati seseorang itu bukan Tuhan. Tapi sudah disebutkan di situ al-iman wa tauhid, artinya keyakinan, ya, makna tahakkuk wa tasdiq, tahqiq wa tasdiq. Jadi itu yang kuat itu. Ya, itu yang kuat. Dan kalau ini tambah kuat lagi, ya seperti yang dikatakan tadi, tidak ada perasaan lagi, sehingga dipukul dengan parang pun kita tidak merasa sakit. Ya, karena begitu dahsyatnya keyakinan itu. Keyakinan. Dalam hadis qudsi dikatakan ana inda dhanni abdi bi. Ya, saya ini berada pada keyakinan hambaku. Ya, itu baru zan. Zan itu awal daripada keyakinan. Ya, jadi karena itu yang mungkin lebih mudah, sehingga digunakan istilah zan. In zanna khairan falah, wa in zanna syarran falah. Jadi terserah kita. Kalau kita meyakini satu kebaikan, maka itu akan menjadi satu kebaikan. Itu dalam hadis. Di sini Cesar Rais dia tidak membicarakan tentang teori, ya, ataupun konsep, ya, fana di dalam ilmu tasawuf. Dia hanya menceritakan orang-orang yang salah paham. Teruskan. Dia tidak sebut al-fana wal baqa. Tetapi dia sentuh juga bahwa kalau al-fana itu ada, tentu al-baqa juga ada. Ya, tak mungkin hilang semuanya. Kalau fananya hamba, tentu yang baqa itu adalah Allah yang maha baqa. Itu jelas itu. Ya, itu jelas. Ya, jadi keimanan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, itu jelas. Ya, itu yang yang disebutkan oleh Cesar Rais. Jadi kita bicara sesuai dengan bacaan kita lah. Ya, karena seperti Syekh Abdullah mengatakan, ya, kita tidak merasakan itu, belum pernah lagi. Belum pernah. Dan walaupun sudah pernah, tidak usah disebutkan kepada orang lain. Ya, cuma kita ini belajar, maka kita harus mengikut apa yang kita baca dari ulama kita. Dan sebenarnya perasaan seperti itu masuk dalam ahwal. Ya, ahwal itu seperti yang kita baca sebelum ini. Pandangan Cesar Rais itu la yadum, ya, tidak kekal. Jadi datangnya sebentar, ya, kemudian berganti lagi
Dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengukur berapa lamanya, ya kapan mau datang, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, kita tidak perlu meminta, ya, kita hanya berjuang, ya, melatih diri, beribadah, melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh. Dari situlah, karena itu adalah puncaknya, itu adalah maqamat. Ya, maqamat ini adalah tugas kita sebagai hamba. Maka datanglah al-ahwal. Ya. Jadi kalau kita ingin seperti ulama tasawuf, kita bertasawuf itu sebenarnya bertasawuf itu mengamalkan, ya, ajaran agama atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ketakwaan. Artinya melakukan segala yang diperintahkan, menjauhi segala larangan. Ya, itulah yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menuntut fana atau menuntut baka, bukan. Ya, kita beribadah itu semata-mata ridha Allah. Dan cuma dalam pengalaman ulama tasawuf ini, dalam riadatnya, latihan-latihannya, ya, di dalam pengamalannya, mereka merasakan perkara-perkara seperti itu. Itulah yang mereka sebutkan, karena memang ada disebut di dalam Al-Quranul Karim, pemberian-pemberian Tuhan itu bagi mereka yang tekun melaksanakan suluk ini, jalan kepada Allah. Ya, pasti ada pemberian, bukan hanya masuk surga saja, ya, bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia ini. Ya, seperti manisnya beribadah, kecenderungan hati yang sangat besar untuk melakukan kebaikan, sehingga kita merasa dunia ini sangat tidak berharga kalau dibanding dengan amal-amal ketaatan itu. Dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira tidak perlu kita bincang bagaimana mendapatkannya, tetapi kita hanya menjadikan sebagai satu motivasi bahwa untuk mendapatkan itu adalah kita betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah itu, ya, melaksanakan ketaatan itu, dan menjauhi segala kemaksiatan ataupun kedurhakaan. Dan paling awal sekali memperbanyak istighfar dan taubat. Karena kita ini tidak pernah terlepas daripada kesalahan-kesalahan. Ya, jadi saya kira itu. Ya. Jadi saya melihat penjelasan secara ini terlalu mudah saja kita pahami. Jadi jangan terlalu berat, ya, memahaminya. Ya, terutama bagi mereka yang suka membaca tasawuf yang agak kefalsafah, ya, mungkin agak berat kalau dia membaca tentang nazariyatul fana, nazariyatul baqa, atau nazariyatul tauhid, nazariyatul hulu, dan sebagainya. Ya, jadi kita jangan terlalu ke situ, karena ini tasawuf yang diajarkan oleh syariat, tasawuf amali. Ya, tasawuf yang terkait dengan ibadah kita, tasawuf yang terkait dengan akhlak muamalah kita, terutama al-muamalah ma Allah, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Okay. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, terima banyak, Pong, atas penjelasan. Begitu juga kami berterima kasih kepada Ustadz Abdullah atas pertanyaannya. Kami kembali mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat jika ada hal yang ingin didiskusikan kepada Alina Rekruta. Tafadhol. Namun jika sudah cukup, kami mempersilahkan kepada Rekruta untuk memberkati dengan doa. Tafadhol,
Kita sama-sama mengakhiri pengajian kita dengan doa seperti mana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minha ma lam na'lam. Antarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifa min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah. Takhrijul ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin. Waj'alha manaran nariyakan lil ulumil islamiyyati wa qal'atan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyyah. Wa masdaran asilan lisyara'i diniyah biminhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bihazil jamiyyati wajal muassasati at-tarbawiyah wa da'wiyah wal ijtimaiyah fi hifdzika wa riayatika ya karim. Allahumma atmim jami'a wazaifina fi as-sa'adati fi dunya wal akhirah wa wafiqna li sholil a'mali wa tamam makarimil akhlaq wa silzata bainina. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fit takallum wal amni wassalam wa saira biladil muslimin ya hannan ya mannan. Allahumma akrimha bilazzatil ihtiqami al haqqi wal khair waj'alha buq'atan maimunatan wa baldatan tayyibatan ma'mura. Waj'al ahlaha minal mu'minina mutamassikina bid-din amirina bil ma'rufi nahina 'anil munkar mu'minina billahi ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kembali kami mengaturkan terima kasih kepada Lena Berta. Semoga sehat selalu Puang dan luangkan waktu tak. Semoga kita semua sehat-sehat. Para mukarramun. Semoga insya Allah di pekan depan kita tetap diberi keluangan waktu, rasa sehat untuk bersama menyimak dan mengakhiri hingga akhir kajian kitab Al-Luma. Insyaallah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pakai prop.